Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa laqad awsana rabbuna bitaqwah. Faqala 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang kita muliakan para guru kita, para kiai, para habib, para ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga beliau semua, menjaga usianya, menjaga ilmunya, untuk kita bisa mengambil ibrah mu'illah dari beliau. Yang kita hormati Bapak Kedua DKM beserta jajaran, sahibul wilayah, Ketua RT RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Presiden, hadir semua balik. Masih tidur. Semoga senantiasa diberikan kemudahan untuk mengemban amanah umat ini. Semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka memakmurkan masjid dan memberikan nasihat mau'izah kepada umat menjadi pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita, keinginan baik kita dimudahkan. Yang punya urusan dimudahkan, yang punya usaha lancar barakah. Yang masih menjadi pegawai mudah-mudahan gajinya barakah, jauh dari kata PHK. Dan mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah, yang sudah menikah segera memiliki keturunan yang soleh-solehah. Kita yang sudah punya anak, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah, yang kita harapkan doanya kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Dan mudah-mudahan utang kita lunas semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan ini kita baru saja selesai dari Ramadan. Banyak hal yang kita lakukan di Ramadan itu, mulai dari puasa, qiyamul lail, infak, sedekah. Banyak hal yang kita lakukan, termasuk tilawah Quran kita. Alhamdulillah, dengan izin Allah, ringan rasanya kita lakukan. Atas izin Allah bisa kita lakukan. Yang tadinya berat kita puasa terasa ringan. Yang tadinya berat qiyamul lail, tahajud, bangun tengah malam. Tapi ketika Ramadan terasa ringan.
karena memang bulan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik ketakwaan kita. Sehingga semua yang terasa berat itu terasa ringan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar kita dari Ramadan itu terasa enteng badan kita. Ya, enteng apa berat, Pak? Enteng maksudnya. Ya, berat badan turun ya kan? Tapi sepekan setelah itu opor naik lagi badan. Berat lagi ibadahnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin di awal ini saya ingin sampaikan bahwa yang berat itu hakikatnya adalah melawan diri kita, melawan hawa nafsu kita. Yang bikin berat terkadang adalah apa? Keinginan kita yang senantiasa berleha-leha, ya kan? Yang tadinya nggak biasa ini bangun pagi-pagi, ya kan? Jadi harus bangun pagi-pagi. Sampai ada yang mengatakan, Ramadan ini terkadang merusak siklus tidur kita, katanya gitu, ya enggak? Ya kan? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari kemenangan melawan hawa nafsu kita intinya adalah ketika kita mampu di Ramadan berjamaah di masjid, seharusnya setelah Ramadan kita pun masih bisa berjamaah di masjid. Ketika Ramadan kita bisa tilawah Quran, seharusnya setelah Ramadan selesai kita pun bisa tilawah Quran. Ketika Ramadan kita infak sedekah bisa, seharusnya di luar Ramadan infak sedekah pun bisa. Ketika Ramadan hati-hati kita berbuat, hati-hati kita berucap. Selalu kita mengedepankan akhlakul karimah karena kita khawatir nyakitin orang, hasad sama orang, gibahin orang, ngomongin orang, itu akan membatalkan puasa kita. Seharusnya ketika keluar dari Ramadan, akhlak ini pun masih terjaga. Ya. Ketika Ramadan takut kita bermaksiat, seharusnya ketika keluar Ramadan juga ini pun masih bisa kita lakukan, menjauhi maksiat. Itu hakikat sebenarnya dari didikan Ramadan itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka kalau keluar Ramadan kembali kita sesat, mohon maaf saya katakan sesat dalam kutip, ya. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita masih kita lakukan, kayaknya kita masih jadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ungkapan disebutkan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang benar-benar menyembahnya kepada Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Hanya Ramadan doang dia taat, hanya Ramadan doang dia menjauhi maksiat. Keluar Ramadan kembali ke kesesatannya yang lama. Maka perlu kita pertanyakan puasa kita untuk siapa. Ya, nasihat buat saya ini dan kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukadimahnya kepanjangan 20 menit. Ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kajian kita subuh ini kagak ada libur-liburnya ya. Tawakuf kada ada, alhamdulillah. Ini kita syukuri luar biasa. Di masjid lain ada acara perayaan tawakuf lah namanya, gitu. Kita bilang los, kagak ada yang ini, jalan terus, gitu kan? Kagak ada istilahnya mudik juga, wah jalan ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk bagian keempat ini di dalam perjalanan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas terakhir itu adalah asas al-mujtama' al-islami, membangun masyarakat yang islami. Apa yang dilakukan baginda Nabi pertama kali kita sebutkan, yang dilakukan adalah membangun masjid. Ya. Apa ibrahnya?
Apa dalil yang bisa kita jadikan sandaran buat kita ketika kita di masyarakat kita ini udah ada masjidnya, gitu kan? Apa yang kita lakukan? Apa kira-kira pelajaran dari peristiwa ini? Itu yang kita tanyakan. Nah, Dr. Said Ramadan Al-Buti mengatakan ada beberapa hal yang kita jadikan sebagai ibroh dan pelajaran sekaligus landasan buat kita ketika membangun masyarakat Islami di dalam lingkungan kita. Pertama, beliau katakan mada ahammiyatil masjid fil mujtama' al-islami wad daulah al-islamiyah. Ini urgensi dari pembangunan masjid itu dalam rangka membentuk masyarakat yang islami sekaligus membentuk negara Islam. Ya. Nah, ini ada yang mengatakan ini kajiannya sensitif kalau sudah sebut negara Islam. Ya, terserah itu mah. Ya. Cuman yang saya garis bawahi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin membentuk lingkungan yang islami. Minimal buat kita hidup itu tenang. Ya, bisa kita beribadah pun menjalankan syariat agama kita pun dengan tenang. Ya, kan itu tujuannya sebenarnya. Saya Islam yang harus menjalankan syariat agama saya. Ya gitu ya. Nah, baginda Nabi SAW di sini menyebutkan faqad aqbala Rasulullah SAW bimujarrad wusulihi ila al-Madinah al-Munawwarah wa istiqrarihi fiha ala iqamati mujtama' al-islami rasihin mutamasik. Maka apa yang dilakukan baginda Nabi SAW begitu sampai di Madinah, menetap di Madinah, yang beliau pertama kali ingin bentuk adalah sebuah masyarakat yang islami yang kompak menerapkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Apa di antaranya? Ya ta'allafu min haula'il muslimin. Sehingga berbondong-bondong orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin itu, ya, alladzi jama'athum al-Madinah al-Munawwarah, yang mereka itu dipersatukan dengan sebuah kawasan, dipersatukan dengan sebuah wilayah yang disebut dengan Madinah al-Munawwarah. Sekup kita ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya lingkungan kita aja, RT berapa kita ini? Ya katakanlah RT Al-Mujahidin lah, gitu ya. Gitu ya. Nggak usah jauh-jauh. Udah cukup mujahidin aja nih, ya. Fakana awwalu khutwatin qama biha fi sabili hadzal amr. Nah, untuk membentuk kekompakan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan baginda Nabi? Binaul masjid, membangun masjid. Jadi masjid ini media kita, wadah kita untuk saling mengokohkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Ya, apalagi perbedaan-perbedaan yang sifatnya furu'iyah, bukan usuliyah. Apa maksudnya furu'iyah? Yang cabang-cabang, masalah kunut tidak kunut, waduh selesai udah itu. Ya, masalah sholawat tidak sholawat, masalah zikir tidak zikir. Jangan. Masih ada hal-hal yang lebih urgen, lebih penting yang kita perhatikan. Ya. Nah, itulah yang dimasukkan baginda Nabi SAW. Bangun masjid itu gimana nih? Islam ini kompak, yang tadinya pemikirannya banyak jadi satu tujuan, gitu. Ya. Jadi setelah adanya masjid ini, semua yang punya pemikiran-pemikiran itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah bisa dipersatukan dengan wadah ini. Bukan saling gontok-gontokan di masjid. Ya. Yang ini bilang gini, wah udah dah. Ustadznya dia mah Salafi. Ustadznya dia mah NU, ustadznya dia udah dah, satu aja. Wilayah kita satu sama ini. Ya, bagaimana caranya masjid kita ini makmur? Kita ini Islam, satu wadah. Nah, itu yang pertama kali dibangun oleh baginda Nabi. Ya, watak kaum Muhajirin, watak kaum Ansar itu tentunya sama apa enggak? Pasti beda, ya kan?
tapi karena satu wilayah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan untuk menyatukan semua pemikiran ini dibangunlah masjid itu. Oke? Wala gharwa wala ajaba fa inna iqamatal masjid awwal wa ammahu raqizatin fi bina'il mujtama' al-islami. Maka enggak heran, enggak bisa kita keherankan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya membangun masjid adalah fokus utama dalam membentuk masyarakat yang islami, masyarakat yang bagus, bukan masyarakat yang tidak bagus. Ya, nah kan Islami ini identik dengan akhlakul karimah, ya enggak? Ya, Islam itu identik dengan yang agamis, bukan yang radikal, bukan. Ya, Islam ini identik dengan kesopanan, akhlakul karimah, kebaikan-kebaikan. Ya. Baik. Dzalika anna al-mujtama' al-muslim innama yuktasabu sifat ar-rusukh wa tamasuk bi iltizami nizam al-Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya masyarakat muslim itu bisa dipersatukan, bisa dibuat aturan-aturan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, wa aqidatihi wa adabi, ya, mulai dari keyakinannya dan adab dan etikanya. Ya, wa inna ma yutba'u dzalika kulluhu min ruhil masjid wa rawi wa wahyihi, dan itu akan bisa terbentuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada wadahnya. Apa wadahnya itu? Wadahnya adalah masjid. Bisa kita persatukan pikiran kita kalau nggak ada wadahnya? Agak bisa. Ya, yang RT pojok sono mau pojok, yang RT pojok sono mau pojok, ya kan? Yang samping kanan mau ke kanan terus, yang samping kiri mau kiri terus. Kalau nggak ada wadahnya susah. Karena persatukan kita itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hasil komunikasi. Oh, kamu punya pendapat apa? Kamu punya keinginan apa? Ayo sini rembuk. Kan itu enggak? Itu yang diajarkan kepada kita oleh Islam. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min nizamil Islam wa adabihi syuyu' asratil ukhuwah wal mahabbah bainal muslimin. Dan di antara aturan utama yang diajarkan kepada Islam, termasuk adab dan etikanya adalah apa? Supaya tumbuh rasa cinta, rasa saling mengayomi, rasa saling mendukung antara kaum muslimin. Ini namanya doang Islam, ya. Tapi giliran hal-hal yang sifatnya fundamental, yang asal gitu, tidak bisa bersatu. Heran kita makanya, ya. Coba mohon maaf, Al-Qur'annya masih sama, rukun Islamnya masih sama, rukun imannya masih sama. Tapi gara-gara pemikiran yang berbeda susah banget dibangun, gitu kan? Di mana bisa bersatunya ini? Di masjid. Ya, bisa dipahami sampai sini. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin syuyu' ahli asrah la yatimu illa fil masjid. Nah, semua ini tidak bisa dibentuk kecuali di masjid. Ya, nah maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid itu adalah lambang persatuan kaum muslimin. Ya, bukan lambang, mohon maaf, ya, bukan lambang golongan. Ya, ketika masjid di sini Salafi, wah Salafi doang. Ketika masjid sini NU, NU doang. Ketika masjid ini Muhammadiyah, Muhammadiyah doang. Kamu Islam apa kagak sih? Gitu. Paham tuh? Oh, baik. Jadi paham tuh jadinya ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama lam yatalaqal muslimuna yawmiyan ala marratin muta'addidah fi baitin min buyutillah
wa qad tasaqatat ma mimma bainahum furuqul jah wal mal wal i'tibar. Maka kalau tidak bisa bertemu kaum muslimin sehari-hari, ya, padahal sudah banyak gitu hari-hari yang mereka lalui, ya, nggak bisa dipertemukan di rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan masjid. Waqad tasaqatat mimma bainahum fawariqul jah wal mal wal i'tibar, ya, maka mereka bisa dipastikan, ya, karena berbagai macam kepentingan, keinginan, ya, orang-orang yang punya jabatan ingin jabatan ini, orang-orang yang punya harta ingin hartanya terus bertambah, ya kan? Itu tidak bisa dipersatukan, saudaraku, kecuali di mana? Di masjid, ya. Maka masjid ini kita jadi satu, yang kaya, yang miskin, yang punya usaha, yang jadi pegawai, masjid ini tempat mereka sama, ya, itu ya. Baik. Inna min nizamil Islam wa adabihi an tashayya'a ruhul musawah wal adal fima bainal muslimin. Dan di antara aturan Islam jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab dan etikanya adalah agar perasaan sama, ya, agar ruh keadilan itu bisa diterapkan di antara kaum muslimin, ya, fi mukhtalifi syu'unihim wa ahwalihim, meskipun mereka memiliki perbedaan background yang luar biasa. Tidak bisa kita pungkiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang meluk Islam ini banyak banget backgroundnya, ya, ada yang punya duit banyak, ada yang punya harta banyak, ada yang pengusaha, ada yang banyak, ya. Di mana bisa bersatunya kalau bukan di masjid? Susah dipersatukan, Pak. Ya, yang kaya kan mau kaya-kaya terus, ya enggak? Yang punya jabatan pasti kepingin jabatanmu bisa bertahan, ya. Yang miskin pingin dong kali-kali naik gitu. Benar apa betul? Ya. Nah, walakin syu'a hadhihi ruh la yumkinu an yatimma ma lam yatalaqqal muslimun kulla yawmin saffan wahidan baina yadillahi azza wa jalla. Ini tidak akan bisa disempurnakan dan terwujud jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka setiap hari tidak bisa berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita disuruh berjamaah? Itu salah satunya. Minimal ruh kita itu sama di hadapan Allah, ya. Nah, kalau sudah persamaan kita sama, sok terapi, alhamdulillah. Dan nggak kelihatan di depan Allah itu semuanya. Maksudnya perbedaannya nggak kelihatan, kan? Istawu sawu sufufakum, istawu wa tarasu, itu kan kata Imam itu. Itu ada pelajarannya luar biasa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Samakan diri kalian di hadapan Allah, jangan beda-bedakan. Ya. Maka kalau suruh bersatu itu yang rapi. Ya, sampai Umar itu gedek banget gitu ya. Kalau ada barisan kaum muslimin itu tidak bisa ini. Ya. Sab di sholat itu sama dengan sab barisan ketika peperangan. Nah, ketika sab barisannya di sholat itu sama dengan peperangan, itu kuat. Karena satu tujuannya cari Allah Subhanahu wa taala, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi kalau sudah beda-beda, wah udah dah. Gak bisa. Gak bisa menang. Nah, waqad waqafu ala sa'idin mustarikin lil ubudiyah tilah, maka mereka itu sama-sama berdiri di hadapan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersatu padu berdiri di atas tanah yang mereka yakin
mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ta'allaqat qulubuhum bi rabbihimul wahid jalla jalaluhu, sehingga hati mereka pun terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi dengan berbagai macam kepentingan yang ada. Ya, wa mahman sarafa kullu muslimin ila baitihi ya'budullaha wa yarqa'u lahu wa yasjudu duna wujudi zahiratil isyraq wal ijtima' fil ibadati fa inna ma'na al adalah wal musawat lan yataghalla fil mujtama' ala ma'anil akhirah wa ta'alil wal ananiyah. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun setelah itu kan kita berpencar nih, ya kan? Setelah kita berpencar, kita enggak 24 jam kita bersab kan? Pasti kita berpencar lagi. Ya. Tapi setelah berpencar kita itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada asar, ada bekas yang tumbuh dalam diri kita bahwa kita ini punya satu tujuan yang sama, adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi yang pengusaha tadi cari ridho Allah, yang pejabat tadi cari ridho Allah, yang miskin tadi cari ridho Allah, ya, yang punya harta banyak cari ridho Allah, semua cari ridho Allah. Ketika mereka merasa jauh dari saudaranya, kembali lagi dipersatukan ketika panggilan-panggilan sholat itu ada. Indah kagak seperti itu hidupnya? Ya, indah luar biasa. Ya, baik. Nah, sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk wa in min nizamil Islam wa adabihi, ya, dan di antara aturan Islam dan etikanya adalah an yang sahira ashtatul muslimin fi bautiqatin min al-wahdah ar-rasikhah yajma'uhum 'alaiha hablullah azza wa jalla alladhi huwa hukmuhu wa syar'uhu. Ya, dan di antara aturan Islam dan etikanya adalah semua perbedaan-perbedaan yang ada di kaum muslimin itu harus bisa dipersatukan, ya, dan kokoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali yang Allah sematkan di antara mereka. Apa itu? Hablullah, ya, tali agama Allah. Ya. Baik. Dan itulah hukum dan syariatnya. Itu yang kita laksanakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walakin ma lam taqum fi anha'il mujtama' masajid yajtami'u fiha al-muslimun ala ta'allumi hukmillah wa syari'ati la yatamassaku bihima an ma'rifatin wa ilmin fa inna wahdatahum ta'ulu ila syattat. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selama tidak bisa ditegakkan di dalam masyarakat yang Islam masjid-masjid yang bisa mempersatukan, maka akan mustahil timbul persatuan dan kekompakan. Susah. Ya. Wa sur'ana ma tafarruquhum an ba'd asy-syahwatil wahwa, maka akan mudah dan sangat mudah sekali mereka akan dipecah belah. Ya. Karena kepentingannya banyak, syahwatnya banyak. Ya kan? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, masjid ini adalah lambang persatuan kita. Ya, masjid ini adalah lambang kekompakan kita. Masjid ini adalah lambang bahwa kita ini dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita punya background yang macam-macam, akan tetapi satu tujuan kita cari ridho Allah. Oke, di mana itu padahnya? Masjid. Ya. Bukan di tempat kopi. Betul. Nah, famin ajli tahqiqi hadhil ma'ani kulliha fi mujtama'il muslimin, dan untuk mewujudkan semua makna yang agung ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat Islam, ya, asra'a Rasulullah SAW qabla kulli syai' fabadara ila bina'il masjid. Maka Nabi SAW sebelum fokus beliau terpencar ke lain, maka fokus pertama beliau adalah membangun masjid. Karena ini penting banget.
ya wadah yang paling menguatkan kaum muslimin itu adalah masjid. Ya, maka kalau sekarang masjid dijadikan tempat debat, tidak ada persatuan, sedih kita, Pak. Ya, seolah-olah umat Islam ini kok banyak tapi nggak bisa bersatu. Ya, itu yang melemahkan kita. Mudah banget dicerai-beraikan. Karena sekarang masjid itu sudah berubah fungsinya. Ya, kalau kita belajar bagaimana Nabi SAW membangun masjid itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Ya, di masjid itu adalah tempat mengayomi, tempat belajar ilmu, tempat yang dimana orang-orang yang membutuhkan itu datang ke masjid. Ya, ada permasalahan yang punya utang juga datang ke masjid, Pak. Ya, pada saat itu kebayang nggak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ada yang butuh modal usaha datang ke masjid. Ada yang nggak bisa makan datang ke masjid. Ada yang nggak bisa tidur, masjid juga datangnya. Ya, sekarang mah miris kita. Mohon maaf, masjid digembok 24 jam. Hidup cuman ketika azan doang. Ya, betul benar ini. Tapi bukan di Masjid Wal Mujahidin ya. Masjid Wal Mujahidin mau aman. Ya. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau fungsional masjid ini dibangun berdasarkan syariat itu, ya berdasarkan aturan itu, dan adab etikanya pun diterapkan, mungkin nggak ada juga orang yang menyolong di masjid. Ya. Terkadang masjid itu, mohon maaf jamaah yang dimuliakan, menjadi tempat yang sangat spesial, tapi tidak spesial bagi mereka yang tidak punya naungan. Ya, mau istirahat susah. Ya, apalagi ada musafir, gitu kan? Aduh. Nah, itu yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ya, hukmu ta'amul ma'aman lam yablughu sinna rushdi minal atfal wal aitam. Yang kedua adalah hukum bermuamalah, ya, dengan orang yang belum mencapai usia balik. Ya, masih anak-anak. Ya, apalagi anak-anak ini masih jadi yatim. Nah, istadalla ba'dul fuqaha wa hum al-Hanafiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa ahli fikih termasuk ya penganut mazhab Hanafiyah, ya, berdasarkan peristiwa ini mereka mengambil sebuah dalil kesimpulan bahwa sah hukumnya, ya, tasarrufu ghairul balik. Anak yang masih kecil itu sah transaksinya, ya. Wa wajhud dilalah ala dzalika, ya. Dalil ini dilihat dari apa? Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtaral marbad. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli al-marbad. Tahu marbad? Sudah kita bahas kemarin. Marbad itu, ya, kuburan yang sudah enggak dijadiin ini lagi. Ya. Udah enggak ada tempat mayat lagi. Ada menyebut marbad itu adalah tempat tadi kandang disebutkan, tapi marbad di sini adalah kuburan tadinya, lokasi perkuburan. Ya, itu dibeli oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari dua anak yatim. Ya kan? Ba'da an sawamahuma, Nabi negosiasi bersama anak yatim ini, boleh nggak dibeli ini marbad ini? Ya, marbad. Ya, walau lam yasih tasarrufuhuma lam syara' minhuma. Kalau seandainya tidak sah gitu ya muamalah mereka anak yatim itu, maka Nabi SAW pasti nggak beli dari mereka berdua. Ya, ini dalil madhab Hanafiyah. Ya. Ghairu anna alladhina dhahabu ila adami sihhati tasarruf fi ghairil balik sinur rushd. Adapun ya orang yang tidak menyebutkan, beranggapan atau tidak menjadikan mazhab yang mengatakan bahwa tidak sahnya muamalah
anak kecil, ya, adalah jumhurul fuqaha, yaitu kebanyakan para ahli fikih. Dalilnya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Jangan kalian mendekati harta anak yatim itu kecuali ya dengan yang paling baik sampai mereka balik gitu. Ini dalilnya. Ya. Amma haditsu syira'il marbat fayujabu alaihi bijawabain. Adapun mereka yang pakai dalil hadis ini, Nabi membeli marbat itu, ya, kuburan yang sudah nggak dianggap tadi, maksudnya nggak dipakai lagi untuk nanam mayat di situ, ya, maka dalilnya ada dua, ya. Pertama untuk jawaban mereka adalah annahu ja'a fi riwayatin Ibnu Uyainah, bahwa ada riwayat dari Ibnu Uyainah bahwasanya baginda Nabi SAW kallama ammahuma, Nabi negosiasinya sama paman dari dua anak yatim ini, jadi bukan pada langsung ke anak yatimnya, ya, alladzina kana fi hijri wa kafalatihi wa ibti'ahi, ya, yang dua anak yatim ini diasuh masih punya paman yang bisa mengasuh mereka. Maka Nabi negosiasinya ada bersama pamannya, bukan bersama anak yatim itu. Maka kalau ini dalilnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka batallah yang mengatakan bahwa sah, ya, transaksinya anak kecil. Batal dong, ya kan? Orang Nabi negosiasi sama pamannya sudah gede, ya kan? Yang kedua, annan Nabi SAW wilayatun fi mithli hadhil umur, bahwasanya Nabi SAW dalam permasalahan ini beliau memiliki hak otoritas, apa istilahnya, privilege, gitu ya. Wa annahu alaihi salam inna masyara al-arda minhuma biwasfi kaunihi waliyan aman li jami'il muslimin, ya, bahwasanya beliau pada saat itu sebagai pemimpin untuk seluruh kaum muslimin, ya, la biwasfi kaunihi mufradan atau fardan minhum, bukan menjadi satu individu di antara situ. Kalau sesama individu kan ya yang gede harus sama gede gitu, yang balik sama balik. Tapi ini beliau statusnya sebagai pemimpin untuk sebuah masyarakat, maka beliau punya privilege ketika melakukan hal ini. Namun jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak yang mengambil kalau dalil ini seperti ini, wah, banyak pemimpinnya akan otoriter, ya. Ah, sudah habis, sita aja. Gitu kan ujungnya, udah beli sekedarnya aja ini. Kacau kalau begitu, ya. Cuman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini tentunya atas dasar bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun itu punya anak yatim, maka Nabi SAW nggak mungkin akan menyia-nyiakan, ya. Nah, harta anak yatim ini harus dijaga, ya kan? Nah, itu jawabannya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah jawazu nabshil qubur darisah wa takhadha mawdi'aha masjidan idza nadhafat wa tabat arduha. Ya, boleh ya meratakan kubur. Ya. Wa takhadhu mawdi'aha masjidan, dan menjadikan tempat wilayah itu sebagai masjid, ya, idza nazafat, kalau sudah bersih, ya, wa qabat arduha, dan tidak ada lagi mayat di situ. Artinya apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau masih ada mayatnya dibongkar, dipindahkan ke tempat lain, ya, jadi masjid di situ, ya. Nah, dzakara al-Imam an-Nawawi ta'liqan, al-Imam an-Nawawi menyebutkan hadzal hadis, ya, bahwa hadis ini faqala fihi jawazu nabshil qubur darisah, ya, boleh membongkar kuburan, ya, wa annahu idza uzila turabuha al-mukhtalata bi sadidihim, ya, kalau dihilangkan semua tanah yang mungkin pernah bersentuhan, ya,
mohon maaf, mungkin ada darah di situ, ada sifat, masih ada kulit di situ, masih ada tulang di situ, ya tanah-tanah yang seperti itu ya dipindahin. Itu kata Imam Nawawi. Ya. Nah, kalau ada darahnya di situ pindahin juga. Jazas sholatu fi tilkal ard. Nah, kalau sudah bisa dibersihkan semua itu, mayatnya udah nggak ada, tulang-tulangnya udah nggak ada, bekas-bekas darahnya mungkin juga nggak ada, maka boleh sholat di situ. Ya, wa jawazu ittikhadhi mawdi'aha masjidan, dan boleh juga dibangun masjid di situ. Ya, idza tibat arduhu, kalau memang sudah bersih ya buminya, artinya udah bersih tanahnya gitu Pak. Oke. Kama anal haditsa yadullu ala anal ardh allati dufina fiha al mauta wa darasat. Ya, sebagaimana hadis yang menyebutkan bahwa ya tanah yang ada mayatnya di situ ya durisat, dikeluarkan. Yajuzu bai'uha wa anha baqiyatun ala milki sahibiha. Boleh memperjualbelikan ya tanah itu gitu ya, dan baqiyatun ala milki sahibiha, dan tetap dimiliki oleh pemiliknya. Ya, wa warathatuhu min ba'dihi idza lam tuqaf, dan bisa dipindahkan ke ahli warisnya selama belum ada akad wakaf. Ya, jadi kalau belum ada akad wakafnya boleh, masih pemilik sah yang pertama. Dan kalau pemiliknya udah nggak ada, pindah ke ahli warisnya. Kalau belum ada akad wakaf, kalau sudah ada akad wakaf beda lagi statusnya, Pak. Ya, baik. Waqad qala ulama ul-sirah antil kal qubur allati kanat fil marbad, dan para ulama sejarah menyebutkan bahwa kuburan-kuburan tadi yang disebutkan namanya al-marbad ya, kanat kuburan qadimatan darisatan, itu adalah kuburan yang sangat lama, sudah kagak ada mayatnya lagi di situ. Ya, fala yata'atta fiha tasawwur sadidil wadam, maka nggak bisa digambarkan lagi masih ada darahnya apakah kagak di situ. Ya, masih ada mayatnya kagak di situ. Orang kuburan sudah lama banget, Pak. Ya, wa ma'adzalik nubishat wa uzila ma fiha min baqaya. Akan tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kehati-hatian Nabi, tetap Nabi menyuruh ya, kalau masih ada mayat di situ tolong dibersihin, bongkar kalau bisa. Ya, qultu ya, maka Dr. Sa'id Ramadan menyebutkan tentang hal ini, beliau mengatakan wa mahallu jawazi nabshil qubur darisah wa ittikhadhu aradan masjidan idza lam takun al-ardu wa waqfan. Ya, maka aku mengatakan, kata beliau, ya, tempat dibolehkannya dijadikan masjid kuburan tadi itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika tanah ini sudah bersih dan tidak ada akad wakaf di situ. Ya. Amma idza kana in kana kadzalika fala yajuzu tahwiluha ila syai'in akhar ghairu ma wuqifat lahu. Maka kalau sudah ada akad wakafnya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, beliau katakan apa? Tidak boleh menyalahi aturan. Ya, apalagi dipindah tangankan dalam bentuk yang lain. Karena wakaf itu sudah ada alur dan kekhasannya. Oke? Itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran ketiga. Ya. Lah, banyak ini ternyata ya. Terakhir aja deh, ya. Nah, terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hukmu tasyyidil masjid wa naqshuha wa zukhrufutaha. Hukum membangun masjid dan hukum menghiasinya. Ini ada dua hal yang perlu dilihat, ya. Kalau hukum membangun masjid, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada khilaf di antara ulama, boleh. Yang menjadi khilaf itu adalah hukum menghiasinya. Ini yang menjadi perdebatan pendapat ulama. Ada yang mengatakan ketika dihiasi dengan yang lain, orang-orang yang akan sholat di situ jadi teralihkan fokusnya. Ketika lihat masjid bagus, wow, kaligrafinya bagus ya, gitu kan?
Kagak jadi fokus sholat ya enggak? Apalagi ada gambar-gambar yang aneh-aneh di situ. Kagak jadi. Nah, kalau bisa dihilangkan semua yang menghilangkan fokus jamaah itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tetap dibolehkan menghiasi masjid, tapi tidak berlebih-lebihan. Nah, itu intinya. Ya, singkat aja nih. Karena udah jam 6. Ya. Oke, kalau sebutkan satu persatu dalilnya detail banget. Ya. Cuman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bangun masjid itu sah. Kagak ada perbedaan pendapat ulama. Yang menjadi perbedaan itu adalah ketika dibangun masjid itu, setelah dibangun adalah ketika menghiasinya. Ya. Bikin ornamen-ornamen macam, ada kaligrafi lah. Ya, ada macam gambar dan segala macam. Nah, kalau itu bisa menghilangkan fokus atau mengalihkan fokus jamaah, maka itu kata para ulama jangan. Ya, tapi kalau bisa ditiadakan, adanya wajar-wajar aja, nggak menjadi masalah. Ya, kadang dibangun masjid itu indah luar biasa, ya, sehingga apa yang terjadi? Wah, kita mau sholat di situ aja deh, bagusnya bagus, ya, temboknya emas, ya, congkel-congkel sama jamaah, ya, rempong, ya, ya kan, tetap kontaknya dari emas misalnya kan, kotak amalnya dari emas, hilang kotak amalnya, ini repot itu. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghiasi masjid itu menjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi selama masih wajar, masih dibolehkan. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, ada yang mengatakan karaahiyah. Apa namanya karaahiyah? Makruh hukumnya. Ya, makruh yang mendekati haram. Mengalihkan fokus jamaah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru apa ya, memuji-muji masjid ini. Siapa yang bangun di masjid ini ya, kok kaya banget ya, gitu. Masya Allah gitu. Masuk yang mana kita temukan masjid yang bagus itu, Pak? Kalau di daerah kita di Jawa Barat. Oh, itu yang di Depok ya. Iya, kubah emas. Nah, berapa kilo itu emas, ya, Masya Allah, ya. Kalau nggak ada penjaganya itu habis kubahnya itu, ya dicongkel-congkel sama jamaah, ya. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mumpung ini fokus kita adalah mau rehab masjid gitu ya, maka dari masjid ini, niatkan kita bangun masjid ini adalah sebagai wadah kita bersatu, wadah kita kompak, ya, wadah kita berjamaah, bukan mencari perbedaan-perbedaan. Kalau kita bangun masjid, niatnya udah bagus, mudah-mudahan langgeng di masjid. Ya. Tapi kalau niatnya udah kagak bener, repot kita. Ya. Oke? Nah, jadi panjang kemana-mana ini Pak Ustaz. Siap. Ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Sudah selesai pembahasan kita. Nanti insyaallah kita masuk ke peristiwa yang berikutnya adalah al-asatsu tsani al-ukhuwah bainal muslimin. Ya, pondasi yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah ya, mempersaudarakan antara kaum muslimin. Ya, tadi pertama adalah bangun masjid, yang kedua adalah mempersaudarakan kaum muslimin. Nanti kita bahas nih, jangan sekarang. Kalau sekarang jam 7 selesai kita. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi khairin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.